Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kiki Hardiansah, NPM 10221108. Saya merupakan mahasiswa di kelas I1 Akuntansi di Universitas Teknologi Digital atau di GTEC University. Insyaallah pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan resume mengenai sistem pengendalian internal. Apa sih sistem pengendalian internal? Langsung saja kita bahas ke materi selanjutnya. Nah, di sini kita tentunya awalnya harus mengetahui dulu tentang definisi sistem pengendalian internal itu sendiri. Nah, bahwasanya sistem pengendalian internal meliputi struktur organisasi, metode, dan ukuran-ukuran yang dikoordinasikan untuk menjaga kekayaan organisasi, mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi, serta mendorong efisiensi dan mendorong dipenuhinya kebijakan manajemen. Nah, tentunya tujuan dari sistem pengendalian internal ini ada 4 ya. Teman-teman bisa lihat bahwasanya yang pertama tujuan dari sistem pengendalian internal adalah yang pertama untuk menjaga kekayaan organisasi, yang kedua adalah mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi, kemudian mendorong efisiensi, juga mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen. Oke. Nah, teman-teman bisa lihat di sini adanya tujuan pokok sistem pengendalian internal dalam akuntansi. Nah, apa aja sih tujuan pokok dari sistem pengendalian internal akuntansi? Tentunya tujuan pokok dari sistem pengendalian internal akuntansi yang pertama ada untuk menjaga kekayaan organisasi ya. Kemudian mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi. Kemudian yang ketiga mendorong terhadap efisiensi. Kemudian yang keempat adalah mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen. Nah, memang keempat elemen ini merupakan menjadi tujuan pokok dari sistem pengendalian internal akuntansi, yang mana memang keempat pokok ini harus menjadi acuan dari diadakannya atau ditegakkannya sistem pengendalian internal akuntansi. Nah, di sini tentunya teman-teman harus mengetahui bahwasannya ada unsur di dalam sistem pengendalian internal akuntansi ya. Nah, di mana unsur pokok sistem pengendalian internal akuntansi ini ada 4 ya. Yang pertama ada struktur organisasi yang memisahkan tanggung jawab fungsional di antara masing-masing divisi tentunya secara tegas. Kemudian sistem wewenang dan prosedur pencatatan yang memberikan perlindungan yang cukup terhadap kekayaan, utang, pendapatan, dan biaya. Kemudian yang ketiga, praktik yang sehat dalam melaksanakan tugas dan fungsi setiap unit organisasi tentunya. Kemudian yang terakhir, karyawan yang mutunya sesuai dengan tanggung jawab atau sesuai dengan kriteria SOP yang telah ditentukan. Nah, di sini ada lingkungan pengendalian kontrol environment ya, atau lingkungan pengendalian dalam sistem pengendalian intern akuntansi. Nah, tentunya lingkungan pengendalian ini memiliki 4 unsur. Yang pertama ada unsur filosofi dan gaya operasi, di mana memang filosofi adalah seperangkat keyakinan dasarnya menurut basic belief ya, yang menjadi parameter bagi perusahaan dan karyawannya. Nah, sedangkan filosofi merupakan apa yang seharusnya dikerjakan dan apa yang seharusnya tidak dilakukan dengan bisnis perusahaan. Jadi memang filosofi
lingkungan pengendalian sistem internal akuntansi yang pertama adalah dipengaruhi oleh lingkungan filosofi dan gaya operasi. Kemudian yang kedua ada berfungsinya dewan komisaris dan juga komite pemeriksaan, di mana memang dewan komisaris di sini adalah wakil pemegang saham dalam perusahaan berbadan hukum yang telah diperserokan ya biasanya. Kemudian dewan ini juga berfungsi mengawasi pengelolaan perusahaan-perusahaan yang memang dilaksanakan oleh manajemen atau direksi. Nah, yang ketiga yaitu metode pengendalian manajemen, di mana metode pengendalian manajemen ini merupakan suatu metode perencanaan dan pengendalian alokasi sumber daya perusahaan dalam mencapai tujuan perusahaan tentunya. Nah, yang terakhir yaitu kesadaran pengendalian yang dapat tercermin dari reaksi yang ditunjukkan oleh manajemen biasanya di berbagai perusahaan dan kemudian juga di berbagai jenjang organisasi, dan kelemahan pengendalian yang ditunjuk oleh akuntan intern itu sendiri atau oleh akuntan publik. Nah, mungkin itu resume singkat dari sistem pengendalian intern dalam sistem akuntansi. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi teman-teman sekalian. Mohon maaf, terima kasih bila ada kata ataupun makna yang kurang berkenan atau yang mungkin salah dalam penafsiran, mohon untuk dimaafkan. Sekian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.